saya Edwin, jabatan saya adalah seorang priester, dan sekarang saya menjadi seorang ketua sidang di Sidang Sidakarya Denpasar ini. Kalau saya sekarang ini priester Kepala Gunadi, saya wakil subdistrik Surabaya Timur. Ya, saya di Sidang Sidakarya sebagai seorang priester. Jadi saya masuk ke Denpasar itu tahun 1989, tapi di Denpasar masih belum ada tempat untuk berkebaktian. Jadi kalau berkebaktiannya saya harus ke Banyuwangi karena nggak tahu kalau di Sambangan atau di Singaraja ada gereja. Jadi tahun 1989 saya masuk ke Bali. Jadi waktu itu saya itu ke Bali itu sebenarnya sering ya saya ke Bali itu. Cuman waktu tahun 2008 itu saya baru dapat nemuin bahwa di Bali itu, khususnya di Denpasar nih, ada pos pelayanan lah Gereja Keresahan Baru, yaitu di Gang Kresek, di tempat kontrakannya Priester Gun waktu itu. 2016 saya pindah lagi ke Bali, menetap sampai sekarang lah di Bali gitu. Ya saya senang banget, karena di tempat mana saya bekerja ternyata walaupun hanya sebatas pos pelayanan ya, tapi buat saya itu sudah sebuah berkat yang luar biasa. Jadi saya terus terang ya, kalau ditanya perasaan saya seperti apa ya, saya senang banget itu saya dapat bersekutu ya kan dengan Allah, walaupun di sebatas hanya di rumah kontrakan dengan beberapa anggota dan lain sebagainya. Tapi buat saya itu adalah sebuah berkat yang besar. 2016 pas saya balik lagi ke sini, gerejanya sudah pindah ke sini, tapi waktu itu masih bernama Sidang Denpasar, belum berubah ke Sidakarya. Kami kalau kebaktian saat-saat tahun 1989, 90 itu hingga tahun 2000 itu di sidang jemaat Sambangan di Singaraja. Nah, saat itu seringkali kita ada pelayanan-pelayanan para rasul yang mengunjungi melayani Bali, baik Rasul Distrik Alphonse almarhum, Rasul Yusak almarhum, Rasul Kardiman almarhum, ataupun juga saat itu Uskup Edi dan waktu itu Rasul Samuel. Dalam salah satu kebaktian para rasul itu ada Rasul Yusak yang bertanya kepada saya, di Denpasar ada berapa orang anak Allah yang tinggal di Denpasar? Saya menghitungnya ada 6 Rasul Yusak. Jadi waktu itu ada Pak Sugeng, Bu Sugeng, saya, terus kemudian ada Hana, ada Renville, ada satu lagi. Nah, itu kami berkebaktiannya ke Sambangan. Kemudian Rasul Yusak menyampaikan, oh itu sudah bisa dibuat pelayanan tersendiri untuk di Denpasar. Jadi kemudian ditugaskan kepada Edi Setiarjo yang mewakili untuk Jawa Timur Bali pada saat itu, dan kemudian Evangelis Musadi untuk melayani secara teratur di Denpasar. Itu mulainya itu tahun sekitar sebelum tahun 2000 ya, itu di kantor saya. Habis itu tahun 2000 saya selesai kerja di kantor saya, kemudian pindah ke kos-kosan saya, berjalan beberapa tahun hingga Bom Bali selesai sekitar 2006. Saya punya rumah kontrakan, pindah ke rumah kontrakan saya di Jalan Kresek, ya, di petak rumah 100 meter persegi, tetapi di ruang tamu yang ukurannya ya lebih lebar dari kos-kosan, ya mungkin sekitar 4x5, yaitu untuk kita kebaktian di Jalan Kresek, itu sekitar 6-7 tahun. Dan pada saat kita berkebaktian di sana, kami anak-anak Allah di sana juga bersurat kepada Rasul memohonkan untuk boleh mendapatkan tempat kebaktian sendiri. Ya beberapa tahun itu sekitar 3 atau 4 tahun dicari tanah atau bangunan, dan ketika Tuhan sudah menunjukkan, akhirnya menunjukkan di Sidakarya sini. Dan itu adalah tanah dan bangunan ini yang ditunjukkan oleh Tuhan yang kemudian dibeli untuk gereja. Hingga saat ini, 2013 bulan September, tanggal
26. Kalau pertumbuhan jumlah anggota, ya kita di sini kan memang tempat orang berwisata. Dan kemudian kalau kita saat ini ya tempat orang merantau. Saat ini tahun 2023 banyak anak-anak kuliah. Jadi kalau pertumbuhan untuk jemaat secara organik, penyebaran karena penginjilan, itu banyak yang ada di Singaraja. Tapi dimulai dari 6 orang tadi, ya sekarang kita di sini yang aktif berkebaktian 23 ya. Jadi itu adalah pertumbuhan yang berjalan dengan baik, dan kita juga dapat mengalami bahwa pertumbuhannya memang tidak fenomenal karena kita memang terpisah dari Pulau Jawa, tapi kita adalah satu sidang jemaat kecil yang bersekutu. Ada momen-momen khusus ketika kita bertahun-tahun itu harus ke Singaraja. Ya kita ke Singarajanya nggak naik mobil macam sekarang, naik sepeda motor. Ya, kalau naik sepeda motor pada saat itu, kalau pas musim hujan, sering kali hujan ya posisi juga badan dingin sampai tempat tujuan panas terik. Tapi kalau pas pulang bisa jadi panas terik dari Sambangan sampai Denpasar basah kuyup, dan itu sangat sering sekali terjadi. Jadi ya ban motor juga bocor, itu mungkin 2-3 kali sehingga istri juga harus jalan. Terus terang ya, mungkin ini dialami oleh hampir semua sidang mungkin ya buat saat ini loh ya. Karena saat ini kan generasi kita nih, kaum mudanya kan sudah generasi Z ya. Jadi mungkin yang saya lihat, bukan saya menghakimi loh, bukan saya dulu enggak. Cuman kayaknya apa ya, kesukaan kaum muda ini semakin hari semakin berkurang gitu. Ya, berkurangnya ini saya pun entah apa penyebabnya. Ya tapi tentulah kita para pemangku Jawa tidak tinggal diam ya, tetap terus akan mensupport dan nge-push mereka untuk tetap lebih aktif lagi ambil bagian ya. Cuman kita kan harus hati-hati, jangan sampai jadi kita menyinggung perasaan mereka dan lain sebagainya. Ya mungkin karena Bali ini adalah daerah tujuan wisata, kami bersyukur di Sidang Sidikarya ini jadi banyak orang ikut berkebaktian di sini. Jadi kami tidak merasa sedikit orang, tapi kami juga sering mendapatkan sidang jemaat yang lain turut berkebaktian di Denpasar. Dan seringkali juga banyak hal ketika pelayanan-pelayanan itu dilakukan, dikerjakan, jujukannya para rasul ataupun para pemujawatan secara frekuensi mereka juga ikut berlibur ya, kami kecipratan berkatnya di sini dalam pelayanan mereka yang cukup sering. Yang paling berkesan buat saya ini loh, saya melihat atau mendengar salah satu jemaat yang memberikan kesaksian, ya terlepas itu dalam pertemuan malaman atau apapun itu, misalkan ada beberapa jemaat yang memberikan kesaksian, saya sangat bahagia dan sangat-sangat senang. Mengapa demikian? Karena yaitu bukti bahwa firman Allah itu bekerja. Bukti bahwa Allah itu ya masih bekerja. Dan bukti bahwa Allah itu mengasihi miliknya. Ya. Jadi mukjizat itu masih ada sampai sekarang. Mungkin buat beberapa orang yang, mohon maaf nih, akan ada beberapa orang yang kurang peka lah atau apa gitu kan. Tapi buat mereka yang selalu mengandalkan Allah, saya percaya mukjizat itu pasti terjadi dan akan terjadi buat mereka. Itu. Jadi ketika saya mendengar ada seseorang yang memberikan kesaksian dan lain sebagainya, itu merupakan hal yang indah buat saya. Itu. Bukan berarti di dalam kebaktian tidak ada hal yang indah, bukan. Cuman dalam kesaksian itu sebuah bukti nyata bahwa Allah itu hadir, Allah itu bekerja, dan mukjizat itu masih ada. Ya itu hanya suka duka yang kami terima dengan sukacita. Kalau kita ingat juga satu kenangan. Ya, terus terang saya berharapnya, terus terang tidak hanya untuk sidang Sidakarya ya, saya pun tetap berdoa bagi seluruh sidang Gereja Kristus di Indonesia khususnya. Ya, saya berharap bertumbuh. Bertumbuh itu ya harus berbuah, ya. Dan berbuahnya itu pun sebagaimana di firman mengatakan berbuah yang manis dan beratus-ratus lipat banyaknya, itu kan. Jadi intinya apa?
Ya untuk kita dapat bertumbuh dan berbuah, ya harus ada iman di sana, gitu kan. Nah, untuk iman itu dapat bertumbuh apa? Firman mengatakan bahwa untuk seseorang memiliki iman yang bertumbuh ya hanya mendengarkan firman Tuhan. Itu. Jadi makanya jangan sampai apa yang kita khotbahkan, apa yang kita berikan sesuai dengan pengajaran para rasul pada mereka yang mendengarkan itu ya berbuah, bertumbuh, berbuah manis beratus-ratus lipat banyaknya. Itu yang saya harapkan. Gitu. Harapan ke depannya, ini kan kita kalau sidang Sidakarya itu anggotanya tidak banyak yang menetap di Denpasar. Ya semoga kerasan di Denpasar, bekerja lama, dapat berumah tangga. Seperti saya dulu kan nggak merencanakan ya dari kuliah gitu ya. Ya kita turut-turut bantu jadi estafetnya generasi sidang Sidakarya. Siapa tahu. Dan harapan kedepannya nih kita persekutuan kecil ya kita bersekutu bersama para rasul kita lah, saling bersetia, saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalau sidang jemaat kecil itu 23 orang tidak berkebaktian 5 aja kan berasa. Nah mari kita berkebaktian bareng-bareng lah. Ya itu satu ajakan himbauan untuk kita senantiasa suka untuk bersekutu gitu. Sidang Sidakarya yang kekasih, kita bersyukur sudah mencapai usia sidang jemaat 10 tahun ya, sehingga menjadikan sukacita bahwa apa yang telah dirintis 23 tahun yang lalu sehingga terbentuknya sidang jemaat ini adalah menjadikan semangat bagi kita. Setiap orang yang telah berkebaktian di sini adalah sebagai penyemangat kita semuanya untuk selalu hidup bersetia kepada Tuhan. Apa yang kita kerjakan pada saat ini mungkin adalah bagian dari hidup kita, tapi biarlah itu semuanya juga menjadikan berkat satu dengan yang lain, dapat mengantarkan kita sampai pada harinya Tuhan nanti. Ya, tetap semangat semua. Selamat ulang tahun sidang Sidakarya. Kalau kita mau melihat ke belakang itu umurnya kurang lebih sudah 23 tahun. Tapi ketika menjadi sebuah sidang itu sekitar 10 tahun. Jadi ya tetaplah saya akan menyebutkan selamat ulang tahun sidang Sidakarya untuk yang ke-23. Percayalah Allah tetap bekerja. Percayalah firman Tuhan senantiasa ya dan amin. Dan percayalah sidang Sidakarya akan terus bertumbuh dan terus berbuah. Kudoakan bagi engkau semua memiliki kesukaan, berkat yang penuh, dan keselamatan di dalam Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat ulang tahun. Adik jangan lihat ke bawah, lihat ke atas dong. Mau masuk TV. Masuk TV.